atau kaki. Karena yang di sini yang diklaim dia menghancurkan itu dia mukul. Opa ada di sini. Dan saya lihat dari sudut pandang ini ternyata ini adalah pukulan martil. Ini konten, padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang, pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Publik! Kita udah tahu kesaktian dia adalah fake, 100% fake. Mas Pendekar, I love you. Saya ingin membahas sedikit mengenai part 1. Jadi buat teman-teman yang mempertanyakan ada apa aja sih di part 1, nah saya akan bahas. Pertama itu adalah keberangkatan kita dari Tangerang. Saya dijemput oleh tim jam 7 malam. Di situ kita nyampe Lampung itu kurang lebih jam 2 malam. Lalu kita bangun siap-siap, bangun tidur jam 6. Jam 6 kita itu udah siap-siap dan kita berangkat ke Polresta Bandar Lampung pukul 8. Nah, di situ kita menunggu kedatangan dari tim Cynthia Chandranaya. Lalu di situ juga kita lihat sendiri yang datang bukan Cynthia Chandranaya, tetapi 4 pengacaranya yang datang diwakilkan. Oke, intinya 4 pengacara ini atau wakilnya masih seperti nggak tahu gitu masalah yang kita hadapi dengan Cynthia Chandranaya dengan bela diri. Jadi kembali mentah lagi gitu. Dan setiap kita sudah membahas, kita mengutarakan apa yang kita mau, ya mereka cuma bisa bilang, ya kita akan konfirmasi dulu dengan pihak Cynthia. Dan kita suruh telepon di tempat pun mereka nggak mau, katanya menjaga privasi, ya kan. Dan kita tanyakan, memangnya Cynthia-nya kemana nih, tim Cynthia dan Master Agusnya kemana? Dan mereka bilang ya mereka lagi syuting. Ya dari sini kita bisa lihat dari pihaknya CC tidak mau menyelesaikan masalah dan tidak punya itikat baik. Karena kita seperti kalian lihat sendiri, kita udah jauh-jauh dari Bogor, bahkan dari Jambi, si Alex Monster 12 jam, bayangin. Kita datang ke situ untuk beretikat baik, silaturahmi, menyelesaikan masalah. Apabila dia tidak bisa membuktikan, dia mesti mengklarifikasi dan mengakui, minta maaf. Sesimpel itu, segampang itu. Tapi batang hidungnya aja nggak muncul gitu, nggak nongol. Nah, kita dari tim Bela Diri Bersatu ya sempat pikiran juga nih, karena kita datang jauh-jauh, kok hasilnya begini doang, ya kan? Tapi kita nggak putus asa. Theo dan tim tetap mengkondisikan gimana caranya biar kita bisa datangin markas dia atau kita bisa tetap memaksakan ketemu. Karena di situ pengacaranya bilang dia akan mengkonfirmasi ke Cynthia, ya kan? Lalu kita tungguin dan kurang lebih nggak selang berapa lama kita makan siang, datanglah satu konconya nih, si Peter Pan Junior. Dan dia, buat yang kalian yang nggak tahu siapa itu Peter Pan Junior, dia mengaku dia itu adik dari Master Agus. Dan dia suka muncul juga di film-film Master Agus. Dan setelah kita lihat dan kita lihat nih ya, dari sejak kita melayangkan tantangan lalu dibalas oleh si Peter Pan dengan yang 9M 5M, lalu dia selalu membuli-buli kita juga, ya kan, bikin kita emosi. Dan akhirnya dia datang. Bayangin, aneh gak? Aneh banget gitu. Dia datang seakan-akan dia itu seperti decoy, seperti umpan dari pihak CC, ya ini masih dugaan. Dia masih datang, dia bawa satu pengacara dan satu temannya yang selalu megang handphone kayak untuk merekam apa yang terjadi dengan dia. Ini agak aneh. Dari sini kalau gue lihat sih ya, dia seperti umpan agar kita mungkin bisa memukul dia atau emosi atau menggunakan kesalahan kita sehingga bisa mengancam kita balik. Tapi sorry, kita ini kan praktisi bela diri, kita udah sering baku hantam tuh di latihan, kita udah terlatih, jadi kita nggak pancing emosi juga. Meskipun pancing emosi ya paling cuma kayak ya kata-kataan gitu doang. Nah ada cuplikan juga di mana gua rekam si Peter Pan ini, ya kurang lebih kita interogasi dikit lah ya kan, mengenai bukti-bukti kesaktian dari si CC. Nah dia bilang semua itu real kan, bahkan dia sempat di Instagram bilang semuanya real. Dan kita tanyain, oke, itu semua real apa enggak? Dan dia cuma jawab ya nendang beton, ya nendang pipa besi itu real. Terus kalau yang duren dan lain-lain, ya dia bilang akunya nggak tahu dan nggak pernah ngeliat. Oke, jadi ada sesuatu yang disembunyikan menurut gue. Ya banyak kejanggalan juga yang dilakukan oleh si Peter Pan Junior ini. Seperti contoh, setiap kita minta telepon ke pihak Agus sama Cece, dia itu kayak ya berkelit lah, dia nelfon si A, nelfon si B, nelfon si Rido. Lalu setelah masalah ini selesai, si Peter Pan ini nggak langsung pulang, kayak nggak punya urat malu ya. Jadi dia stay aja di situ di Polresta bareng kita, diem duduk, lalu dia megang handphone ya seperti kayak spy ya. Ya ini masih dugaan aja, cuman ini aneh aja. Kita punya masalah, kita maki-maki, bawa pengacara, bawa temen. Setelah selesai minta maaf, dia masih stay di situ, cukup lama juga tuh. Nah habis itu kita dapat telepon nih, kita dapat berita dari Theo bahwa si CC dan pihaknya setuju untuk membuktikan, tapi banyak syaratnya nih, banyak syaratnya.
Lalu nggak lama kita berangkat ke markas tempat dia biasa show menang pilar. Syaratnya adalah cuman boleh ada satu kamera dan itu harus ada angle tertentu. Nah, lalu kita diskusi nih dengan Bang Musradi, dengan semuanya lah, dengan Theo. Kalau ada banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ini, banyak syarat, ya itu artinya mereka mau main sulap atau membuktikan, ya kan? Kalau terlalu banyak kayak gini ya mendingan nggak usah ngebuktiin. Kita datang, kalau dia banyak syaratnya kita cancel. Itu artinya dia mau main sulap. Nah, lalu nggak berapa lama dari si Peter Pan udah beres tuh, kita dapat info dari Theo dan timnya bahwa si Cece setuju untuk membuktikan. Wah, ini keren banget nih. Saya pikir wah gila, berani juga dia membuktikan. Tapi ada yang aneh nih. Tadinya kita minta 5 kan, yang Duren dan Nenek Saktian itu 4 dan 1 sparring kan. Nah, lalu muncullah Peter Pan. Peter Pan muncul, mungkin planning mereka gagal karena ya ini masih dugaan planning mereka gagal. Lalu ada info mereka cuma menerima 2 tantangan aja. Nah, agak janggal juga nih ya kan. Lalu ya udahlah kita setujuin dulu aja. Kita datang ke markas dia. Tempat dia suka show menangin pilar. Di situ kita datang, kita cari-cari pilar-pilar yang pernah mereka hancurin. Nah, itu nggak ada, kayaknya sih beda tempat. Terus yang ada di situ ya pengacara tadi 4 orang. Lalu si Cynthia-nya belum datang. Akhirnya yang muncullah HRV. Nggak berapa lama kita udah mau pulang tuh karena kelamaan nunggu. Muncul HRV, yaitu mobilnya si Cynthia. Dia cuma ada di samping gedung. Turunlah si Rido dan manajernya si Anjarweni. Nah, agak labil. Terus di situ kita bahas tuh tantangan yang mau diberikan tuh apa. Lalu mereka bilang, ada video, mereka bilang mereka akan nendang pilar dan nendang besi. Masih nendang pilar, nendang besi juga. Sedangkan kita udah jelas, yang kita tantang tuh bukan itu. Duren pun udah kita siapin, ya kan? Ada 3 tuh durennya, bisa dia pilih. Duren yang kita siapin, batu udah kita cari. Ya kan, kita udah cari batu di situ. Ada batu. Pukul duren, bawa batunya hancur. Simple, oke, 1. Dan tampaknya mereka nggak bisa menyanggupi. Jadi pas kita bilang, nggak bisa dong, tantangan kita bukan ini. Dan mereka kayak keberatan juga. Oke lah, mereka keberatan dengan kesaktian. Udah, kesaktian itu kita hilangin, kita langsung ke sparring aja, nggak usah banyak cincong ya kan, sparring. Dan mereka pun ada keberatan, bahkan pengacaranya terlalu banyak berkelit dan membela dia juga, oke. Padahal udah jelas tantangan kita dari Jakarta itu apa. Oke, di luar itu semua kalian bisa lihat sendiri nanti di video teman-teman saya juga bisa lihat. Intinya si Cece dan Agus nggak punya etikat baik untuk menemui kita pun dia nggak mau, padahal dia sudah di mobil ya kan. Lalu ya mereka tidak bisa membuktikan mau apa lagi, mau ngomong apa lagi. Kita udah datang ke situ, datang ke Polresta untuk mediasi pun dia nggak datang. Kita datang ke markas dia pun dia masih nggak mau keluar juga. Jadi intinya mereka sudah melakukan pembodohan publik, tidak bisa membuktikan. Mereka sudah menipu jutaan orang dan mereka sudah membuat malu bela diri Indonesia. Bener ya teman-teman, kita datang emang benar-benar pengen silaturahmi karena kita juga nggak mau ini berlarut-larut ya kan. Apabila dia bersedia untuk meminta maaf dan juga mengakui kesalahannya, masalahnya sudah clear, kita udah nggak mau perpanjang. Dia lanjutkan di film, dia lanjutkan di lebih mengedukasi lagi konten-kontennya, kita udah beres, kita udah nggak mau panjang, nggak mau pusing. Tapi sayangnya mereka masih tidak mau mengakui, mereka masih bersikeras, masih kepala batu lah ya. Dari situ kita bisa lihat ya mereka arogan. Bayangkan aja, kita udah datang, kita mau silaturahmi, kita nggak butuh bukti pun nggak masalah, yang penting dia minta maaf aja, simpel itu aja kok. Minta maaf, mengakui, bikin konten yang bagus, and done, kita udah selesai. Tapi ternyata mereka masih tidak mau mengakui. Itu tidak ada yang mau disanggupin. Lalu kena pilar dari kemarin-kemarin udah ditendang. ya, kalau tidak ada yang disanggupin, mungkin yang bersangkutan mau datang mau bilang bahwa itu cuma editing atau itu cuma permainan kamera. Memang mereka memang setiap hari melakukan itu untuk hiburan. Kita nggak apa-apa, selesai sampai di sini. Tapi pengen klarifikasi bahwa itu yang begini Pak, kakinya di atas udara, itu bilang aja itu hanya tipuan kamera. Clear, karena itu tantangan yang kita itu sih Pak. Kalau mereka mau Kalau nendang pilar kita legowo, juga bikin video, kita nendang tiang listrik. Sama itu kegiatan ini siapa yang tidak spontanitas tapi juga butuh kesiapan terkait dengan mental kita. Jadi kembali lagi masalah yang sudah kita. Pengacaranya tuh ada omongan ke Theo, seakan-akan kita itu suka berbuat dan ada video, kita sangat meninggikan MMA gitu. Nah, dari awal di kantor polisi, mereka selalu nyebut kita tuh MMA. Dan mereka salah, kita tuh bela diri bersatu, kita tuh bela diri Indonesia. Ada gulat, bahkan ada anak-anak silat juga sama kita, kayak Semir Malaoki, lalu Suwardi, Panjari Emas, bahkan anak PSAT itu datang yang mendukung kita. Jadi mereka ini selalu menyebut MMA ini, mendiskreditkan dan memojokkan kita dengan MMA. Dan di situ dia membuat berpikir kalau kita tuh sudah membuat video meninggikan MMA banget.
bisa bicara MMA adalah puncaknya bela diri, berarti kita ini di bawah. Oh, kita nggak bilang gitu. Ada videonya. Oh, kita nggak bilang gitu. Ya, Nah, videonya ada. tapi kalau Ya kalau kita mau bisa. nyari salah-salah, Nah. kita di sini mau silaturahmi. Dari awal di Polresta Bandar Lampung, pihak lawyernya ini ya emang melindungi dengan mengatakan mungkin itu akunnya dihack, akunnya si Anjarwaini atau si Cynthia ya itu mungkin dihack, atau mungkin ID kita nih, akun-akun kita memfitnah juga, ada omongan seperti itu. Ada dicek lah, kalian bisa cek di video-videonya. Lalu ya seperti saya bilang tadi, pas di gedung itu ya mereka melakukan pembelaan seperti itu, seperti menduga-duga kita ada video-video yang meninggikan MMA banget, seakan-akan merendahkan mereka. Enggak ada. Mungkin teman-teman juga berpikir ya, menanyakan kenapa nggak diterima aja ya kan, biar dia keluar, kenapa nggak diokein nendang beton, nendang besi. Satu yang perlu kalian pikirin, seperti yang Bang Usadi bilang, kalau kita terima lalu dia bikin konten dan kita setuju nih sama pengacaranya, oke kita terima buktinya nendangin beton atau pilar atau besi ya kan, itu udah dianggap kita udah setuju dan oke, dan mereka pasti akan menanyakan setelah ini dibuktikan nggak ada lagi ya kasus selesai ya, pasti akan seperti itu, dan sehingga masalah ini ya clear. Jadi mereka sudah membuktikan gitu kesaktiannya. Maka dari itu kita semua sepakat untuk enggak menerima, karena kita udah tahu jawabannya guys. Sampai ke markasnya dia pun kita datengin, jawabannya adalah nendang pilar, nendang pipa besi. Jadi kita udah tahu kesaktian dia adalah fake, 100% fake, oke, editan. Jadi intinya kita dari tim Bela Diri Bersatu anggap ya ini udah fix, pembodohan publik, penipuan, editing, ya udah clear. Kita udah berhasil membuktikan kan, dan kita udah nggak akan mau bahas ini lagi di sosmed kita karena kita anggap ini sudah clear beres. Meskipun mereka masih arogan dan tidak mengakui kalau ini adalah editan. Tapi setelah kita jalan pulang nih, ternyata sang manajer yang labil ini membuat story di Instagram. Nah isinya seperti ini. Story ini dibuat saat kita sudah selesai berbicara dengan mereka dan kita sudah mengambil kesimpulan ini adalah fake, dan kita tos dengan semuanya, semua orang yang ada di situ, para praktisi bela diri yang ada di situ, kita tos rame-rame, kita bersorak, lalu ada story itu. Jadi menurut kalian ini masalah udah selesai atau baru dimulai lagi? Buat ke Lampung yang dipikir kita mau bikin konten, padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian kayak publik, pembodohan. Guys, kita udah tahu jawabannya ya. Kita udah di markasnya. Silakan kalian pikir sendiri. Kalian pikir sendiri. Thank you. Kalau dari pihak si CC masih mau memperpanjang, jangan lupa. 1. Disuruh membuktikan, tidak bisa membuktikan. 2. Kita sudah datang, ya kan? Sudah datang, kita sudah ke markas dia. Disuruh fight pun, mereka tidak mau fight. 3. Kalau kalian mau main hukum, jangan lupa. Kalian juga sudah banyak statement-statement yang janggal. Cynthia pernah membunuh 5 orang, pembodohan publik, tutorial-tutorial yang menyesatkan, profesi atlet yang sudah kalian rendahkan. Jangan lupa itu. Kalau dari kita sih pihak Bela Diri Indonesia, kita sih siap kalau memang mau memperpanjang masalah, tidak masalah. Tapi jangan lupa beberapa hal tadi. Saya ingin berterima kasih buat teman-teman para praktisi, para fighter, para atlet yang udah membantu share, bantu untuk nyebarin ini semua pembodohan publik ini. Dan jangan lupa kita ada gerakan baru nih teman-teman. Di unsubscribe bila kalian sudah subscribe di YouTube channel mereka, dislike dan juga report baik itu Instagram atau YouTube mereka. Karena kita tidak akan membiarkan orang bodoh menjadi terkenal. Ya itu saja dari saya, Rudy Agustian. Salam bela diri, salam persaudaraan.